Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fuad Hashim akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh penerapan analisis regresi sederhana. Sejarah regresi. Istilah regresi diperkenalkan oleh Francis Galton. Meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi, dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek, distribusi tinggi dari suatu populasi tidak berubah secara menyolok dari generasi ke generasi. Regresi dalam artian lain kemunduran ke arah sedang. Ilustrasinya seperti begini. Terus pengertiannya, analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Contoh penerapan analisis regresi. Yang pertama, analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya, Galton. Yang kedua, analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Yang ketiga, analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang. Yang keempat, analisis regresi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran anak. Yang kelima, analisis regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham. Yang keenam, analisis regresi antara biaya periklanan terhadap volume penjualan perusahaan. Saya Putri Kasulistiani. Di sini saya akan menerangkan tentang analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika atau regresi. Perbedaan mendasar antara korelasi dan regresi. Regresi mempelajari hubungan antara variabel melalui suatu persamaan yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel adalah regresi linear sederhana (RLS), regresi linear berganda (RLB), dan regresi non-linear. Regresi bisa berupa hubungan sebab akibat. Korelasi juga mempelajari hubungan antara variabel, tetapi digunakan untuk melihat seberapa erat hubungan antara dua variabel. Kuantitatif dilihat dari besarnya angka dan bukan dari tandanya. Dengan menggunakan korelasi, kita dapat mengetahui arah hubungan yang terjadi dalam dua variabel. Jika korelasi bertanda positif, artinya berbanding lurus, dan jika bertanda negatif, maka berbanding terbalik. Korelasi tidak bisa menyatakan hubungan sebab akibat, meskipun angka korelasinya tinggi. Baik, saya Wahyu Maulidana Husna Al-Khairani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu tentang istilah dan notasi variabel dalam regresi. Jadi dalam analisis regresi sederhana itu ada dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel X. Dan di sini variabel Y banyak istilah atau arti yang digunakan untuk menyebut variabel Y, yaitu yang pertama bisa disebut variabel tergantung, yang kedua variabel yang dijelaskan, kemudian juga bisa disebut variabel yang diramalkan, kemudian juga bisa disebut variabel regresi, dan juga bisa disebut sebagai variabel tanggapan. Kemudian selanjutnya variabel X. Variabel X bisa disebut juga sebagai variabel bebas, variabel yang menjelaskan, variabel peramal, variabel yang meregresi, dan variabel perangsang atau kendali. Kemudian selanjutnya persamaan regresi. Di sini rumus utama dari persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A
plus B kali X plus E. Y sama dengan nilai yang diramalkan, A sama dengan bilangan konstanta, B sama dengan koefisien regresi, dan X variabel bebas, kemudian E sama dengan nilai residu. Jadi Y sama dengan A plus B kali X plus E adalah rumus utama dari mencari persamaan regresi linear sederhana. Kemudian sebelum ke rumus itu, kita harus mencari nilai A dan B-nya dulu. Dan untuk mencari nilai A dan B, rumusnya adalah untuk mencari nilai B sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y per N dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Kemudian jika nilai B sudah ketemu, selanjutnya mencari nilai A. Nilai A rumusnya sama dengan sigma Y min B dikali dalam kurung sigma X per N. Kemudian jika nilai B dan A sudah ketemu, baru kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Kemudian selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Baratul Ilmiah dengan NIM 932507219. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai kasus dan pemecahannya. Di sini ada contoh kasus. Seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Watergold. Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambil 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi. Nah, bagaimana cara pemecahannya? Nah, yang pertama, kita harus menentukan judulnya terlebih dahulu. Ya, judul. Jadi, judulnya di sini sudah ditentukan, yaitu pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Setelah judul sudah ditentukan, kemudian apa? Nah, jadi kita membuat pertanyaan penelitian, yaitu apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan? Seperti itu. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan hipotesis. Nah, setiap kasus, setiap penelitian harus mempunyai hipotesis. Nah, jadi apa hipotesis itu? Nah, hipotesis itu biasa kita sebut dengan dugaan awal atau dugaan sementara. Nah, jadi di sini terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Nah, itu masih kira-kira. Nah, kita buktikan nanti. Benar tidak? Seperti itu. Nah, di sini ada kriteria penerimaan hipotesis. Di sini ada 2 simbol, yaitu HO dan HA. HO itu tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan, sedangkan HA itu terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Nah, di sini HO diterima jika B kurang dari sama dengan 0 apabila T hitung kurang dari sama dengan tabel. Sedangkan HA itu diterima jika B lebih dari 0 apabila T hitung lebih dari T tabel. Nah, B itu apa? B itu adalah koefisien regresi. Seperti itu. Kemudian kita menulis sampelnya. Nah, apa itu sampel? Jadi sampel itu bisa diartikan sebagai bagian dari populasi yang ingin diteliti. Nah, tadi kan ada 8 perusahaan. Nah, jadi di sini ada 8 perusahaan itu sebagai sampelnya. Kemudian data yang dikumpulkan. Nah, ini adalah data-data yang telah dikumpulkan. Penjualan disimbolkan dengan huruf Y, sedangkan promosi disimbolkan dengan huruf X. Nama saya Selvia Angela. Saya akan menjelaskan tentang analisis data.
Untuk analisis data diperlukan perhitungan 1. Persamaan regresi, 2. Nilai prediksi, 3. Koefisien determinasi, 4. Kesalahan baku estimasi, 5. Kesalahan baku koefisien regresi, 6. Nilai F hitung, 7. Nilai T hitung, dan yang terakhir 8. Kesimpulan. Persamaan regresi Y. Ini data dari persamaan regresi Y 64, 61, 84, 70, 88, 92, 72, 77 yakni dijumlah semuanya dengan hasil 608. Yang X 20, 16, 34, 23, 27, 32, 18, 22. Lalu dijumlah semuanya dengan hasil 192. Lalu kemudian di tabel samping itu X dikali Y 64 dikali 20 sama dengan 1280, 61 dikali 16 976, lalu seterusnya dengan hasil akhir dijumlah semuanya 15.032. Lalu X kuadrat 20 dikuadratkan sama dengan 400, lalu dilanjutkan sampai akhir dengan hasil akhir 4902. Lalu Y kuadrat 64 dikuadratkan 4096, 61 dikuadratkan 3721, lalu dihitung sampai akhir, dijumlahkan semuanya dengan hasil 47.094. Selanjutnya rumus B. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi X kuadrat dikurung lalu di sigma X dikurung lalu dikuadratkan. Dengan kita tinggal memasukkan hasilnya tadi, B sigma XY yakni B-nya 8, sigma XY-nya 15.032 dikurangi 192 dikali 608 dibagi 8 dikali 4.902 dikurangi 192 kuadrat dengan hasil akhir 1,497. Lalu yang A, sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N. A-nya 608 dikurangi 1,497 dikali 192 dibagi 8 sama dengan 40,082. Y sama dengan 40,082 ditambah 1,497X ditambah E. Lalu nilai prediksi. Berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 20? Terus tinggal dimasukkan 40. Ini rumus Y-nya 40,082 ditambah 1,497 dikali 20. Lalu jika berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 16? Tinggal memasukkan, hanya saja mengganti angka yang 20 itu menjadi angka 16, begitu seterusnya. Lalu tabelnya YX, Y 64, 61, 84, 70, 88, 92, 72, 77, lalu sigma Y 608, yang X 20, 16, 34, 23, 27, 32, 18, 22, lalu sigma X 192, lalu X dikali Y dengan hasil akhir sigma XY 15.032, lalu X kuadrat sigma X kuadrat 4.902, Y kuadrat sigma Y kuadratnya 47.94, lalu Y prediksi 70.022, 64.034, 90,98, 74,513,
80,501, 87,986, 67,028, 73,016. Dengan sigma Y prediksi 608,08. Lalu Y dikurangi Y prediksi lalu dikuadratkan 36,264, 9,205, 48,720, 20,367, 56,235, 16,112, 24,721, 15,872 dengan hasil akhir 227,497. Lalu Y dikurangi Y rata-rata lalu dikuadratkan 144, 225, 64, 36, 144, 256, 16, 1. Lalu hasil akhir 886. Koefisien determinasi rumusnya R kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma Y dikurangi Y lalu dikuadratkan dibagi sigma Y dikurangi Y lalu dikuadratkan. Tinggal dimasukkan R kuadrat 1 dikurangi 227,497 dibagi 886 dengan hasil 0,743. Koefisien determinasi disesuaikan R adjust sama dengan R2 dikurangi P 1 dikurangi R kuadrat dibagi N dikurangi P dikurangi 1. Lalu tinggal dimasukkan R sama dengan 0,743 dikurangi 1 kurung 1 dikurangi 0,743 lalu dibagi 8 dikurangi 1 dikurangi 1 dengan hasil 0,70. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien determinasi. Koefisien determinasi dengan rumus R kuadrat sama dengan 1 min sigma atau jumlah dalam kurung Y min Y topi tutup kurung kuadrat per sigma dalam kurung Y per Y bar tutup kurung kuadrat. Contohnya seperti di samping itu R kuadrat sama dengan 1 min dalam kurung 227,497 tutup kurung per dalam kurung 886 sama dengan hasilnya 0,743. Koefisien determinasi disesuaikan atau adjusted. Rumusnya R adjusted sama dengan R kuadrat min P dalam kurung 1 min R kuadrat tutup kurung per N min P min 1. Contohnya R adjusted sama dengan 0,743 min 1 dalam kurung 1 min 0,743 tutup kurung per 8 min 1 min 1. Hasilnya 0,70. Selanjutnya kesalahan baku estimasi. Ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Rumusnya SE sama dengan akar sigma PE dalam kurung Y min Y topi tutup kurung kuadrat per N min K. Contohnya SE sama dengan akar dalam kurung 227,467 tutup kurung per 8 min 2. Hasilnya 6,1576. Selanjutnya, standar error koefisien regresi. Ini digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Rumusnya SB sama dengan SE per akar sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat per N. Contohnya SB sama dengan 6,1576 per akar dalam kurung
tutup kurung min dalam kurung 192 tutup kurung kuadrat per 8 sama dengan hasilnya 0,359. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait uji F. Uji F digunakan untuk uji ketepatan modal. Apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya? Di sini HO diterima jika F hitung itu lebih kecil daripada F tebal. Kemudian yang HA diterima jika F hitung lebih besar dari F tebal. Kemudian kita masuk pada rumusnya. Rumus F yaitu R kuadrat atau K dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi R kuadrat atau N dikurangi K. Kita masukkan nilainya. R kuadrat itu bernilai 0,743 atau nilai K2 dikurangi 1. Kemudian kita bagi 1 R kuadrat tadi 0,743 atau N bernilai 8 dan K bernilai 2. Maka dihasilkan hasilnya 17,367. Karena F hitung lebih besar daripada F tebal, maka persamaan regresi dinyatakan baik atau good of fit, yang dimana tadi F hitung bernilai 17,367 dan F tebal bernilai 5,99. Uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Di sini HO diterima jika T hitung itu lebih kecil daripada T tebal. Kemudian HA-nya diterima jika T hitung lebih besar dari T tebal. Rumusnya T hitung sama dengan BI dibagi SBI. Kita masukkan nilainya. T hitung sama dengan BI-nya tadi 1,497. Kemudian kita bagi dengan SBI 0,359. Maka dihasilkan nilai 4,167. Kemudian karena T hitung itu lebih besar daripada T tebal, maka HA-nya diterima dan ada pengaruh iklan terhadap penjualnya. Yang dimana T hitung tadi mempunyai nilai yaitu 4,167 dan T tebal mempunyai nilai 1,943.